Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Nurul Hafizah, tentunya di podcast Santrilogi. Sahabat sekalian, semoga kita sehat selalu. Hari ini saya kedatangan seorang tamu penting yang tentunya akan mengisi podcast kita pada hari ini, yaitu beliau adalah salah satu aktivis juga dan salah satu pemimpin Indonesia. Kita sapa dulu Kak Andi Djamaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Baik. Sahabat sekalian dimanapun kalian berada, di sini saya akan mengobrol dengan beliau terkait dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa Pak Andi Djamaro terkait dengan profil beliau. Ya. Baik, Pak Andi sekarang kesibukannya apa nih? Saya mulai dulu bahwa saya dulu insya Allah lahir tahun 60 Oke. di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Bugis. Iya. Lalu kemudian pendidikan saya selesaikan sampai sarjana S1 di IKIP Ujung Pandang. Kemudian saya melanjutkan di Universitas Padjadjaran, Bandung. ambil psikologi, Pendidikan. psikologi sosial. Oh, sosial. Karena itu saya tahu kalau siapa yang kira-kira main dengan saya, siapa yang serius, siapa yang bohong, saya tahu. Oh. Ya, saya psikologi ngambil di Bandung Padjadjaran, lalu kemudian lanjut S3 di IKIP Jakarta yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta. Di sana saya selesai dengan Doktor Teknologi Pendidikan. Profesi awal saya sebagai dosen, lalu kemudian menjadi politisi, kemudian menjadi bisnismen. Ternyata 3 profesi ini memiliki seni yang berbeda. Jadi dosen, pegawai negeri itu orientasinya adalah kebenaran. Sementara untuk menjadi bisnismen itu orientasinya adalah keuntungan. Iya, benar. Ya, sementara untuk jadi politisi orientasinya adalah kekuasaan. Siapa yang menjadi politisi, terutama pimpinan partai yang tidak bersedia jadi bupati, menolak jadi gubernur, enggan jadi presiden, sebetulnya harus berhenti jadi politisi. Karena di situ memang orientasinya. Memang harus begitu. Harus begitu. Kenapa? Ya karena memang jalur rekrutmen pemimpin nasional yang disiapkan oleh negara harus melalui partai politik. Ya, meskipun prakteknya kita bisa lihat Jokowi nggak punya partai tapi bisa presiden 2 periode. Tapi di backing. Di backing. Ya. Berarti sama saja harus punya partai. Harus punya partai atau partai itu menyewakan partainya. Oke. Ridwan Kamil sekarang calon, Anies calon, Ganjar calon, tanpa partai. Tapi tentu mereka berharap dia masuk pada sistem demokrasi di Indonesia harus melalui partai. Karena itu pasti mereka mencari dukungan untuk di backup oleh partai yang kira-kira jumlah kursinya cukup, lalu kemudian bisa melenggang menjadi calon. Ya. Kita tarik ke masa lalu. Pak Andi tentu sebelum menjadi orang seperti ini sudah punya pengalaman sebelumnya di organisasi. Mungkin bisa di-spill sedikit. Kalau yang saya tahu Pak Andi itu anak PMII. Iya. Ya, pernah jadi pengurus PB berarti? Saya bukan anak PMI, saya bapaknya PMI. Oh. Luar biasa. Alhamdulillah saya pernah menjadi ketua cabang PMI Makassar. Lalu kemudian di pusat banyak lembaga. Tetapi belakangan ini mulai dari ketika Saiful Bahri Ansori jadi
ketua umum sampai hari ini tidak pernah lepas dari Majelis Pembina Nasional, Mabina's PMI. Berarti sekarang Majelis Sekarang Pembina. Majelis Pembina PMI. Baik. Kalau kita ngomongin PMI ini kan berarti kita ngomongin anak muda Indonesia. Ya. Nah, selama menjadi kader PMI sudah punya hal apa nih yang dilakukan untuk PMI? Ini sebagai motivasi juga untuk kader-kader PMI seperti saya yang sedang berproses, mungkin bisa mencetus apa untuk Indonesia atau minimal untuk kader-kader PMI lain. Ada cerita begini, suatu ketika saya mendatangi senior di kampus IAIN Alauddin yang sekarang menjadi UIN Alauddin. Waktu itu beliau PR3, lalu saya datang membawa maaf. Ya, karena kita akan mengikuti Kongres PMI di Bandung tahun 85. Udah lama kan? Belum lahir kan? Belum. Saya belum lahir. Embrionya aja belum ada. Iya. Kemudian senior itu nanya, ada apa? Saya bilang gini, Kak, kami mau pergi Kongres PMI di Bandung. Dia bilang cukup, tidak usah Anda perpanjang. Saya sudah tahu apa maksud. Karena wajahmu sudah wajah permohonan. Langkahmu sudah langkah proposal itu. Nggak usah buka itu, maaf. Saya sudah tahu. Langsung dia buka laci, tanya, kamu berapa orang? Saya bilang 5 orang, Ustaz. Lalu kemudian dia ambil uang, lalu serahkan kepada saya. Ini cukup untuk Anda berangkat. Insya Allah tiket ekonomi, pergi dan pulang aman. Saya bilang Alhamdulillah, Ustaz. Nah, lalu kemudian beliau sampaikan begini. Jangan Anda pernah merasa rendah diri karena bantuan ini. Dan saya tidak boleh berbangga karena memberikan bantuan kepada Anda. Karena apa yang saya lakukan ini adalah pengulangan atau duplikasi dari yang dilakukan oleh senior saya sebelumnya. Dan tentu saya berharap Anda nanti ketika jadi senior, Anda lakukan hal yang sama kepada adik-adik. Itu tertanam sampai hari ini. Jadi harus terus berlanjut. Harus terus. Hanya dengan begitu, Dinda, PMI ini bisa besar. PMI ini bisa langgeng, beraktivitas. Kepedulian senior, kewajiban senior harus dalam bentuk tingkah laku, bukan dalam wacana di WA. Sebagai majelis pembina, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk PMI saat ini? Ada beberapa hal, terutama terakhir-terakhir ini, saya ikut betul proses menyelesaikan konflik yang terjadi di PB PMI. Yang kemarin ada beberapa cabang dan PKC yang kecewa dengan tindakan PB. Lalu kemudian mereka datang ke Jakarta, lalu kemudian berdialog dengan keras dengan PB PMI. Sebagai majelis pembina saya masuk di tengah. Saya dengarkan aspirasi teman-teman dari daerah. Saya dengarkan juga aspirasi dari PB. Lalu kemudian bersama mereka kami mencoba mencari jalan keluar. Insya Allah hari ini mereka sudah meninggalkan PB dan pulang ke cabangnya masing-masing. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman? Saya ingin menyampaikan kepada sahabat begini, terutama para senior. Berhentilah menilai apa yang dilakukan oleh adik-adik. Salah atau benar, Anda harus ada di tengah untuk melakukan semangat, memberikan motivasi kepada adik. Tidak usah Anda tahu itu, kenapa dia berbuat begitu. Sebagai kakak, Anda harus ada di sampingnya. Ikut di dalam proses. Bagi saya, Dinda, PMI itu harus bertindak. Tidak boleh terlalu banyak berwacana. Karena dalam hal apa? Apa saja. Karena kalau tindakannya benar, terlalu banyak orang yang mau mengklaim tindakan itu sebagai tindakan mereka. Tetapi kalau Anda keliru bertindak,
Terlalu banyak seniormu yang bisa meluruskannya. Tapi bagi saya sebagai senior, sebagai kakak, mau Anda benar atau tidak, kami pasti membela. Itu sebagai senior. Tapi pasti kan senior ketika membela tentu punya latar belakang tertentu gitu. Pasti punya alasan tertentu untuk membela adik-adiknya. Saya langsung mencoba mengintrospeksi diri ketika saya menjadi aktivis PMI. Lebih parah yang saya lakukan dari mereka. Karena itu pada saat itu kesalahan parah yang saya lakukan, saya tetap membutuhkan semangat, motivasi dari senior. Orang yang salah itu nggak butuh marah, ya butuh dibetulkan. Ya, gitu ya? Ya. Oke, Pak Andi. Kita ngomongin Indonesia. Oke. Mungkin Pak Andi bisa nge-review sedikit apa yang terjadi terhadap politik Indonesia kita. 2024 adalah terminal untuk naiknya pemimpin baru. Tapi dengar wacana Jokowi mau jadi 3 periode. Itu wacana. Dan saya kira terlalu besar arus yang dilawannya kalau itu mau dilakukan. Saya khawatir kalau itu mau dilakukan, Jokowi tidak sampai 2024. Kalau Jokowi mengiyakan keinginan untuk 3 periode, maka khawatir arus ini akan menghentikan Jokowi di tengah jalan. Sekarang problem Indonesia ini mungkin kita semua tahu problemnya minyak goreng. Ya. Minyak goreng sedang langka, dan kemudian ada statement-statement dari petinggi-petinggi kita yang sepertinya cukup melukai masyarakat kita. Salah satunya ada statementnya Ibu Mega yang mengatakan bahwa memangnya para ibu-ibu tiap hari menggoreng sampai membutuhkan minyak goreng. Ya. Nah, ini sebenarnya pemicu dari problem minyak goreng itu apa? Untuk politik Indonesia, untuk masyarakat, sebenarnya pemicunya apa gitu? Sebetulnya kalau kita lihat atau wacana, bahkan kalau kita baca fakta, Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit, minyak goreng di dunia. Tapi kenapa bisa langka? Ini sebetulnya berawal dari kebijakan negara yang merubah energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah boleh matahari, boleh angin, boleh air, dan boleh biodiesel. Nah, di biodiesel diambil kebijakan untuk membeli cadangan minyak dari kelapa sawit. Sehingga ini menjedot jutaan, bahkan ratusan juta barrel untuk kita persiapkan menjadi solar atau menjadi minyak yang lain. Dulu bensin, sekarang namanya Pertalite, Pertamax. Itu untuk menutupi kekurangan produksi minyak dari fosil. Sebetulnya kalau ini ditata dengan baik, saya kira iya, proporsional saja. Proporsional saja berapa yang harus diberikan kepada Pertamina untuk persiapan biodiesel dan berapa untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Tetapi kebijakan ini diintervensi oleh pengusaha-pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan pengambil kebijakan. Itu soalnya. Dengan langka, apa boleh buat, harga harus naik. Berarti tadi seperti Pak Andi katakan bahwa kalau pebisnis itu mengambil keuntungan. Oh pasti. Salah satunya ini berarti ya? Salah satu ini. Mereka melakukan itu dengan cara yang menurut saya ngeri dan zalim. Menzalimi rakyat. Solusinya bagaimana? Berikan pemimpin yang rada-rada gila. Habisi mereka. Memangnya selama ini pemimpin kita belum berani menghabisi mereka? Belum. Setingkat Jokowi? Setingkat Jokowi pun. Kenapa? Kita tahu bahwa di sekitarnya adalah para pemain yang bekerja sama dengan mereka.
Jadi Jokowi mungkin saja bagus, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya memanfaatkan peluang-peluang itu. Tetapi tidak boleh Pak Jokowi lepas dari itu, karena pasti atas sepengetahuan dia, beliau mengambil kebijakan. Tadi Pak Andi katakan bahwa 2024 kita akan melihat pemimpin baru. Ada tidak sih wajah-wajah pemimpin baru kita? Mungkin salah satu Pak Andi. Menurut saya gini, pemimpin baru siapapun itu, dia harus pertama satukan umat Islam. Yang kedua, perhatikan aspirasi luar Jawa. Ya. Itu dua itu. Hari ini gontok-gontokan antara Islam, kelompok Islam masih terjadi. Hingga sekarang. Hingga sekarang. NU diperhadapkan dengan FPI, HTI, NU diperhadapkan dengan Khawarij, NU diperhadapkan dengan Wahabi, Syiah, dan segala macam. Apa itu bikinan NU? Bukan. Itu adalah desain orang untuk mencegah jangan sampai Islam bersatu. Saya tahu ada PMI kalau menyebut Habib Rizik itu nggak ada lagi Habib. Anda menyebut Rizik saja. Padahal Habib Rizik itu datangnya dari Hadramaut. Iya. Sementara NU datangnya dari Hadramaut. Nggak ada perbedaan ideologi, nggak ada perbedaan ritual keagamaan. Yang berbeda mungkin karena persoalan politik, dan persoalan politik itu perlu rekayasa, dan rekayasanya biasanya tidak dari dalam, tapi dari luar. Dari luar, yang ingin memecah belah kelompok besar NU ini dengan firqah-firqah Islam yang lain. Kita tidak pernah bercermin ketika Gus Dur jadi presiden. Gus Dur itu presiden dibela oleh Muhammadiyah, dibela oleh Masyumi, dibela oleh NU. Tiga kelompok besar ini yang melahirkan Gus Dur jadi presiden, Akbar Tanjung jadi ketua DPR, Amin Rais ketua MPR. Apa kita tidak mimpi untuk melakukan hal itu? Tapi kalau ini yang terjadi di fakta di lapangan, setiap hari PMI berteriak, Banser berteriak, Ansor berteriak, membenci semua yang ada di luar. Sebaliknya dilakukan hal yang sama. Nggak bakal lah Islam ini menjadi pemimpin di negeri ini. Nggak mungkin. Berarti permasalahannya harus selesaikan dulu secara internal keorganisasian Islam. Betul. Kalau itu bersatu, lewat semuanya kan. 87%, 87,3% umat Islam di negeri ini dari 280 juta. Itu artinya 240 juta Islam di negeri ini. Kalau itu bersatu, ya merem aja itu. Siapa mau presiden, siapa mau wakil presiden, siapa panglima TNI, siapa Kapolri, itu merem, itu bisa. 240 juta. Ya, tapi apa yang terjadi? PKB yang partai politik yang dilahirkan oleh NU. Orang NU yang milih PKB itu paling tinggi 27%. Coba. Ya. 73% orang NU memilih partai lain. Kenapa bisa begitu? Ya, PKB belum menarik bagi mereka. Karena teori atribut mengatakan begini, saya memilih sesuatu pilihan itu karena saya memiliki karakter yang sama, pilihan yang sama, orientasi saya yang sama, dan menguntungkan bagi saya kalau dia yang terpilih. Ini syarat ini belum dipenuhi oleh PKB. Masih banyak orang NU mengatakan justru saya untung kalau memilih di luar PKB. Ini tantangan untuk PKB. Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak Andi? Iya, mungkin karena banyak sekali variabel kepentingan partai tertentu juga itu akan mencoba melihat bahwa ini ada 240 juta, 50% diantaranya adalah NU, berarti ya
Salah satunya buat 120 juta orang NU. Coba. 120 juta orang NU itu menjadi pasar yang menarik bagi program-program partai dan keinginan partai yang mengeksploitasi NU. Padahal kalau kita coba menyatukan, luar biasa. Kita bisa lihat apa yang terjadi pasca Muktamar Lampung. Ya, seolah-olah ada suasana yang mencoba membelah PKB dengan NU. Ya, ada wacana bahwa PKB akan diambil alih oleh kelompok ini, kelompok itu. Itu semua adalah wacana orang luar yang ingin PKB ini tidak menguasai NU. Karena kalau PKB menguasai NU, jangankan Muhaimin Iskandar, siapapun yang ditunjuk PKB jadi presiden, selesai. Jadi, apalagi kalau aspirasi luar Jawa bisa ditampung. Berarti harus diperbaiki dulu Ya. internal NU ya. Internal NU. Ya. Kalau misalnya di 2024 akhirnya kita mempunyai pemimpin yang baru, sekiranya kita sebagai pemimpin yang akan memimpin Indonesia, satu aja skill yang harus dia miliki itu apa? Keberanian untuk menyelesaikan soal. Ya. Keberanian untuk menyelesaikan soal di negeri ini sangat penting. Seperti tadi mafia minyak goreng, mafia senjata, ya, mafia minyak, mafia listrik. Ya. Ini sebetulnya pemerintah tahu siapa-siapa orangnya. Tetapi mungkin karena oknum-oknum tertentu di dalam pemerintahan itu terlibat di dalamnya sehingga pisaunya tumpul. Nah, kita butuh pemimpin yang pisaunya tajam, yang bisa mengiris semua kepentingan-kepentingan individu yang menggerogoti negara. Ya, mafia tambang, luar biasa. Ya, penguasaan lahan yang sangat tidak rasional. Ini harus, ya katakanlah memang pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang terlalu gila. Harus gila dulu. Harus gila dulu. Bayangkan kalau senjata. Kita punya industri strategis di negeri ini sudah sangat luar biasa. Kita injeksi anggaran sangat besar sehingga memiliki kemampuan produksi dengan kecanggihan yang sangat tinggi. Tapi itu tidak pernah bisa berproduksi baik karena ada kepentingan orang-orang tertentu impor senjata dari luar dengan harga yang menggila. Dari situ mereka mendapatkan fee. Dan itu adalah teman-teman kita yang sekarang masih bintang atau mantan bintang. Ada di situ. Mereka tahu sebenarnya. Ya, emang dia yang terlibat gimana? Ya. Pak Andi, kita ngomongin kembali soal NU. NU itu kan terbagi menjadi dua. Ya. Struktural dan kultural. Ya. Ya. Nah, menurut Pak Andi, sebenarnya kita sebagai orang NU itu lebih baik ber-NU atau ber-PBNU? Atau lebih baik keduanya? Gini, NU itu tata nilai. Oke. Pertama dia Islam, yang kedua dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketiga dia mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yang keempat adalah menghidupkan tradisi Islam, tahlilan, marhabanan, syarak kubur dan segala macam. Yang kelima adalah taklid. Taklid itu kalau Anda tidak tahu tanya kiai lah, tanya guru, tanya ustadz, gak usah terlalu banyak variasi. Itu tata nilai. Tata nilai ini sudah ada sebelum NU lahir. Ada perguruan Islam yang ada di Ternate jauh lebih tua usianya ketimbang dengan NU.
perguruan kita di Al Khairat di Palu Iya. itu jauh Saya alumni jauh lebih tua dari NU. NU. Ya. As'adiyah, Darul Dakwah wal Irsyad, itu semua jauh lebih tua dari NU. Itu artinya masyarakat Ahlus Sunnah sudah ada, baru NU lahir. NU hanya langsung memberikan bingkai. Oh, Anda ada di dalam bingkai kami sebagai orang NU yang tadi nilainya sama dengan NU. Itulah sebabnya NU menjadi luar biasa cepatnya menjadi besar. Kenapa? Karena dia nggak perlu mengkader anggota, dia tidak perlu merekrut anggota, dia hanya memberikan bingkai pada mereka yang sudah ada, menjadi guru ngaji, ya, yang memimpin tarekat, ya, memimpin perguruan Islam. Itu semua sudah ada. Imam-imam desa semua sudah ada. Lalu tiba-tiba NU datang memberikan bingkai. Nah, sekarang pertanyaan Anda, apakah kita mau bingkainya saja, atau sekaligus yang ada di dalam isinya bingkai itu? Dua-duanya harus kita lakukan. Kalau masyarakat Ahlus Sunnah yang tidak berbingkai, dia akan terpencar dan itu akan dimangsa oleh orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah. Berarti bingkai itu perlu ya? Penting. Nah, sementara bingkai ini NU kalau sudah tidak peduli pada guru ngaji, tidak peduli lagi kepada takmir masjid, tidak peduli kepada tarekat, selesai NU-nya. Hilang. Bisa lihat, saya bukan mengecilkan Masyumi, tapi Masyumi ketika sudah lupa tentang itu semua, tidak ada perguruannya, tidak ada unit pendidikannya, papannya pun susah kita ketemu hari ini. Papan Masyumi. Padahal itu dia adalah partai nomor 2 terbesar. Hilang. Nah, kesimpulan saya, bingkai ini penting untuk memperhatikan isinya. Termasuk diantaranya adalah unit-unit pendidikan itu wajib bagi NU untuk memberikan kepedulian khusus. Kepedulian dalam bentuk apa? Bukan bentuk duit, bukan. Panggil seluruh anggota-anggota DPR yang dari NU, beritahu ini kepentingan NU, masukkan di dalam DIM draft undang-undang. Tetapkan di sana, nanti kebijakan itu akan berdampak pada NU. Tapi ini tidak pernah dilakukan. Itu juga kesalahan saya karena saya 10 tahun ketua PBNU. Tapi belum pernah melakukan itu. Iya. NU sekarang dihadapi dengan problem ormas lain yang dimana mungkin hingga hari ini tuh masih mempermasalahkan terkait dengan budaya-budaya Indonesia. Kemudian ada hal-hal yang kemudian dibid'ah-bid'ahkan gitu. Nah, dari dulu hingga sekarang mungkin NU sudah banyak bergerak. Ya. Tapi untuk dampak yang luar biasa dalam segi untuk memberantas hal-hal itu belum ada. NU itu hadir mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Katakanlah gampangnya yang kafir. Diislamkan oleh Wali Songo, ulama-ulama kita. Tarik, ayo. Ini Islam yang baik. Kamu berislam. Sementara orang yang datang belakangan, ya justru datang mengkafir-kafirkan orang Islam. Kan beda tuh. Ya. Tapi bukan berarti mereka musuh. Ya, mereka musuh. Mereka salah jalur. Karena itu NU harus merangkul mereka kepada jalur yang benar. Kalau nggak mau dirangkul gimana, Pak? Ya, nggak ada yang tidak mau dirangkul. Contoh, Gus Dur ketika sebelum jadi presiden dan pada saat jadi presiden itu musuhan dengan Habib Rizik luar biasa. Tiap hari nggak pernah rampung. Selalu itu statement Habib Rizik dilawan Gus Dur, statement Gus Dur dilawan oleh Habib Rizik. Apa yang terjadi? Setelah Gus Dur berhenti jadi ketua umum PBNU, Ki Ahmad Hashim Musadi datang ke Petamburan, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, Bib.
Siapa? Hasyim Musadi. Wih, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Masuk. Begitu masuk selesai, langsung redam itu. Nggak ada lagi permusuhan antara kelompok Habib Rizik dengan NU. Nggak ada yang tidak bisa. Cuma kadang kita ini NU selalu melihat orang dari luar, lalu kita lalu kemudian vonis salah. Karena dia salah, dia harus jauh dari kami. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya kira ya NU itu harus mengimplementasikan sikapnya, ya tawassut, ya adil, ya itu yang harus dibuka, toleran. Ya, saya justru melihat banyak orang NU yang lebih keras dari FPI. Ya, banyak orang NU termasuk PMI yang merasa dirinya benar sendiri, lalu kemudian tidak mau berkawan dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi, nggak usahlah bermimpi untuk ada kader kita bisa jadi presiden. Jangan bermimpi. Susah. Harus diredam semua perbedaan itu, lalu kemudian kita ajak mereka bersatu. Egoisme organisasi. Egoisme ke kelompok, komunitas itu harus diselesaikan. Setelah kita bersatu, baru kita ajak ke agama yang lain. Ayo kita sama-sama membangun republik ini. Ini terbalik, anak-anak NU itu lebih senang berkawan dengan GMKI, PMKRI, GMNI, ketimbang dengan berkawan dengan HMI, ketimbang berkawan dengan IMM, PII. Padahal seharusnya terbalik dong. Berjalan beriringan. Ya, betul. Saya tidak perlu memberikan tema pertemuan mereka. Cukup ngopi bareng aja lah setiap saat. Setiap saat Anda bicara tentang kira-kira Indonesia ini kayak apa ketika kita nanti memimpin. Itu aja judul diskusinya. Ya, mungkinkah sekarang ini kita ciptakan pemimpin Indonesia dari kalangan kita? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana nasib umat Islam kalau kita yang memimpin? Itu pertanyaan ketiga. Jangan seperti sekarang. Salah memilih kawan, salah memilih tema. Ya. Padahal Khomeini, imamnya orang Syiah, menyebut 4 penyebab kegagalan. Pertama, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, merubah haluan di tengah jalan. Yang keempat, salah memilih kawan. Itu penyebab kegagalan. Terlalu banyak tidur, malas orang itu. Terlalu banyak makan, boros orang itu. Ya. Lalu kemudian merubah haluan di tengah jalan, tiap hari bermimpi. Tidak konsisten. Ya, setiap bangun mimpi baru lagi. Setelah mimpinya sudah terdeskripsi dengan baik, tidur lagi. Begitu bangun, berubah lagi. Nah, itu merubah haluan di tengah jalan. Nggak pernah bisa berhasil orang seperti itu. Dan yang keempat adalah tadi salah memilih kawan. Berpengaruh sekali, Bang. Berpengaruh. Ingin umat Islam jadi presiden di negeri ini, tapi temanmu bukan umat Islam, malah benci orang Islam. Nggak bisa. Kata Allah, ya ini orang ini yang mana saya ikuti? Doanya ke barat, dengkulnya ke timur. Betul. Iya. Mau jadi pemimpin tapi backingannya bukan orang Islam. Betul. Anak-anak PMI sekarang Ansor itu banyak teriak Muhaimin Iskandar mau jadi presiden. Pengennya begitu, Muhaimin jadi presiden. Tapi tiap hari membenci kelompok Islam yang lain. Nggak bakal. Nggak mungkin. Kamu pasti ditipu oleh nasionalis, pasti ditipu oleh sosialis. Nggak pernah, sejarah kita tidak pernah tidak ditipu oleh mereka. Ini yang penting. Ini penting untuk saya sampaikan. Jangan pernah bermimpi orang NU bisa memimpin negeri ini ketika elemen NU setiap hari memproduksi musuh, terutama musuh di kalangan Islam.
mimpi itu. Jadi dalam tatanan kita harus diperbaiki dulu, perlu diatur kembali bagaimana baiknya. Baru kemudian bermimpi untuk jadi pemimpin. Bisa juga mimpi dulu jadi pemimpin, Baru kemudian kemudian kita taat. diperbaiki. Ya. Berarti kedua hal itu boleh dilakukan. Boleh. Baik. Oke, sahabat Santrilogi, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Andi. Mungkin Pak Andi harus kasih statement terakhir untuk masyarakat Indonesia terkait mungkin dari segi politik, kemudian dari segi agama. Silakan Pak Andi. Baik, untuk presiden ke depan kriterianya 2, orang yang mampu menyatukan Islam dan orang yang memperhatikan aspirasi luar Jawa. Terima kasih. Itu saja. Ya. Ya. Jadi sahabat Santrilogi, itu penting untuk kita dengarkan bahwa pemimpin di 2024 harus punya 2 kriteria. Yang pertama harus memperhatikan umat Islam, menyatukan umat Islam, dan yang kedua adalah memperhatikan, menampung aspirasi masyarakat di luar Pulau Jawa, termasuk Indonesia Timur. Ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Hari ini perbincangan kita menarik sekali terkait dengan Pilpres 2024, kemudian NU, kemudian agama, dan PMII. Ada hal terakhir, saya datang di Ternate, ini melantik pengurus provinsi Persatuan Olahraga Domino Indonesia. Ya. Banyak orang yang nanya, mantan ketua PBNU kok ngurus domino. Saya sampaikan begini, lahan dakwah itu tidak selalu di masjid, tidak selalu di pondok. Ternyata jumlah yang di luar masjid dan di luar pondok jauh lebih besar. Lalu siapa yang menggarap itu? Kalau bukan kita. Bukan kita. Gitu. Ya. Jadi lahan dakwah bukan cuma di masjid, tapi ternyata di luar masjid pun lebih banyak. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk sama-sama menggarap hal tersebut. Oke. Terima kasih Pak Andi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat kalian yang masih berada di mana saja, jangan lupa di subscribe channel YouTube Santrilogi biar kita bisa berbagi kebaikan bersama lewat channel YouTube. Terima kasih Pak Andi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.